Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini yaitu menanggapi video dari Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI dengan judul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam dalam channel YouTube-nya yaitu YouTube Wadud TV. Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau continue berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya yaitu konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus atau continue. Ada yang menyatakan tanda terjadinya inflasi itu naiknya harga barang dan turunnya nilai mata uang. Saya ulangi, ada yang menyatakan terjadinya inflasi itu dengan ditandai harga barang itu naik, terus turunnya harga barang dan jasa itu naik, dan turunnya nilai mata uang. Namun ternyata inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga tersebut terus berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi antara kenaikan harga jasa, harga barang dan jasa dengan nilai mata uang. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang-kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, namun dua cara yang paling sering digunakan oleh CPI dan GDP Inflator. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi hiperinflasi. Tetapi ada yang menyebutkan terdapat 3 golongan, yaitu inflasi menepi, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Namun kita ambil yang 4 ya, yaitu inflasi rendah, sedang, tinggi, dan hiperinflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan yaitu kelebihan likuiditas uang alat tukar, dan juga kedua adalah desakan tekanan produksi atau distribusi, kurangnya produksi product of service, dan juga termasuk kurangnya distribusi. Untuk sebab pertama ini lebih dipengaruhi oleh peran negara dalam kebijakan moneter bank sentral, sedangkan sebab kedua yaitu hal ini dipegang oleh pemerintah atau government seperti fiskal, perbajakan, pemungutan insentif, kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lain-lain dan sebagainya. Inflasi permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan, di mana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar, sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terjadi dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan tersebut terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan meningkatnya harga terhadap faktor produksi untuk kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment, di mana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas di pasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor. Selain yang utamanya tadi,
Tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan. Inflasi desakan biaya terjadi akibat adanya kelangkaan produksi atau jasa atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, yaitu permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga suatu dengan sesuai dengan berlakunya hukum permintaan dan penawaran yang kita ketahui di kampus biasanya, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal, seperti adanya masalah teknis di sumber produksi, pabrik, perkebunan, dan lain-lain, bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tersebut, aksi spekulasi atau penimbunan, dan sebagainya, sehingga memicu kelangkaan produksi yang sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, di mana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting. Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan dua hal. Yang pertama yaitu kenaikan harga dan misalnya bahan baku, gaji, misalnya juga kenaikan gaji PNS. Jadi gini, kenaikan harga itu dipicu oleh bahan baku dan kenaikan upah gaji, dimana contohnya ketika kenaikan gaji PNS, maka banyak usaha-usaha swasta itu menaikkan harga barang-barangnya. Yang kedua, berdasarkan penggolongan inflasi. Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri, misalnya akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan atau harga barang jasa naik menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi akibat harga barang impor itu naik. Hal ini biasanya bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri itu naik, dan bisa jadi juga adanya kenaikan tarif impor yang ditetapkan oleh pemerintah kepada barang tersebut, sehingga memicu barang tersebut sampai di Indonesia itu menjadi mahal harganya. Sebab-sebab terjadinya inflasi ada 3 sebab. Yang pertama, inflasi permintaan. Yang kedua, inflasi penawaran. Yang ketiga, inflasi campuran. Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi ini disebut dengan inflasi tertutup atau closed inflation. Namun apabila kenaikan harga terjadi pada semua secara umum, maka inflasi ini disebut dengan inflasi terbuka atau open inflation. Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang tersebut merosot, disebut inflasi yang tidak terkendali atau kita sebut dengan hyperinflation. Baik, berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan, kurang dari 10% per tahun, atau 1% sampai 10% saja dalam setahun. Ini masih banyak belum berpengaruh kepada
tatanan sosioekonomi yang ada di dalam negeri tersebut. Bahkan ada pihak yang diuntungkan, yaitu orang yang mendapatkan gaji atau pendapatan yang terus signifikan naik terus, tapi akan berpengaruh kepada orang yang memiliki pendapatan yang rata terus menerus, hanya itu aja, tetap, maksudnya pembayaran yang tetap, itu sangat berpengaruh terhadap dampaknya ini. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% per tahun, dan inflasi berat antara 30% sampai 100%. Nah, kalau ini sudah mulai banyak kerugian yang ada di dalam negeri. Dan bahkan ada yang keempat, yaitu hiperinflasi lebih dari 100% per tahun. Bayangkan, jika terjadi kepada inflasi, hiperinflasi ini, maka negara tersebut akan banyak utangnya dan down, dan bahkan berpengaruh untuk menjadi buyarnya suatu negara tersebut, yaitu dijajahnya oleh negara lain, atau bahkan aset-aset yang ada di negara tersebut sudah bukan miliknya sendiri atau miliknya asing, dikuasai oleh asing. Sangat berbahaya jika sudah sampai kepada hiperinflasi. Suatu negara tersebut jika sudah sampai kepada tingkatan hiperinflasi. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam sangat banyak, namun dapat kita ringkas menjadi dua, yaitu secara natural atau natural inflation, yaitu rangkaian peristiwa yang terjadi alamiah yang tidak dapat manusia kendalikan, atau bahkan tidak mampu manusia kendalikan. Ini secara alamiah terjadi atau natural inflation. Yang kedua yaitu inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia, di mana kecerobohan manusia ini kecerobohan, kerakusan manusia itu seringkali menyebabkan adanya inflasi terjadinya inflasi kepada negara. Ini seperti korupsi yang ada di pejabat-pejabat negara, di mana uang rakyat itu diambil secara gelap atau digunakan secara gelap untuk kepentingan pribadi, sehingga pendapatan pemerintah itu kurang jadi pendapatan pemerintah itu tidak sampai kepada batasnya. Dan juga bahkan untuk pengeluaran juga terkadang bisa digunakan untuk korupsi oleh para koruptor, oleh tangan-tangan kotor yang ada di pejabat-pejabat. Itu banyak berpengaruh ke bawahnya. Ketika barang untuk produksi itu, untuk pengeluaran itu digunakan untuk produksi, maka akan terjadi kemahalan harga, terus kualitas barang tersebut rendah karena tidak mampunya membeli kualitas barang yang mahal, berkualitas. Dan juga penetapan pajak yang terlalu tinggi. Ini disebabkan pemerintah, jika dalam kebijakan government, pemerintah itu memiliki kebijakan yang sangat tinggi terhadap pajak, maka akan terjadi inflasi. Itu karena tidak seimbangannya dengan harga pendapatan, dengan pendapatan rakyat. Jadi yang ketiga yaitu yang selanjutnya itu dampak inflasi dalam ekonomi Islam. Terdapat dua dampak, diantaranya meningkatkan kecenderungan berbelanja pada barang-barang primer dan mewah. Yang kedua, mengarahkan investasi pada hal-hal yang kurang produktif. Yang ketiga, selanjutnya itu dampak dalam ekonomi konvensional. Terdapat tiga dampak. Tergantungnya fungsi uang, harga produk naik, harga barang atau jasa itu naik, dan nilai mata uang itu turun. Yang kedua yaitu tergantungnya fungsi tabungan. Melemahnya semangat menabung memicu kepada karena bergantung kepada menabung, sehingga tidak terkendalinya kepada uang yang beredar. Jadi melemahnya orang-orang semangat untuk menabung itu dapat memicu kepada orang untuk dapat memicu kepada uang yang beredar, nilai mata uang yang beredar di masyarakat itu banyak gitu. Begitu. Dan nilai harga itu sangat tinggi. Itu terjadi. Nah, biasanya ini untuk menangani itu ada di kebijakan fiskal dalam moneter.
Kebijakan fiskal itu yang diterapkan oleh bank sentral untuk meningkatkan suku bunga dan juga ya, untuk memainkan suku bunga sehingga orang itu tertarik meminjam atau menabung uangnya kepada pemerintah. Yang ketiga yaitu bermasalah pada orang yang membayar transaksi yang bayar di muka dan barang datang ketika terjadi inflasi. Yang selanjutnya itu dampak inflasi dalam ekonomi Islam. Terdapat dua dampak, diantaranya meningkatkan kecenderungan berbelanja pada barang-barang primer dan mewah. Yang selanjutnya itu mengarahkan investasi pada hal-hal yang kurang produktif. Selanjutnya cara menangani inflasi dalam ekonomi Islam. Terdapat dua, yaitu kebijakan fiskal menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meratakan pendapatan. Yang kedua yaitu kebijakan moneter, mendorong kepada penawaran yang cukup untuk pengeluaran yang potensial dalam jangka menengah atau jangka panjang untuk mencapai stabilitas harga dengan tujuan sosioekonomi Islam. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi secara penuh terhadap video dari Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI dalam channel YouTube-nya Wadud TV dengan judul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam dalam channel YouTube-nya tersebut. Baik, terima kasih. Saya pribadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.